Impact Kids. Halo adik-adik semua, selamat datang di Impact Kids bersama dengan Kakak Amanda. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bareng-bareng. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berucap syukur untuk berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami saat kami tidur. Dan saat ini kami sudah bangun Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan, yang mampukan kami supaya kami dapat mengerti setiap kata-kata yang akan Kau sampaikan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik semua. Yuk, saat ini kakak mau ngajak adik-adik semua untuk buka kitab kita dari Yesaya 40 ayat 8. Oke, yuk kita buka kita sama-sama. Yang udah siap katakan siap. Mana suaranya? Udah siap adik-adik? Siap? Oke, yuk kita baca sama-sama dari Yesaya 40 ayat 8. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Wow, sekali lagi ya. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Oh wow, amin. Adik-adik semua, kakak punya cerita nih. Jadi, pada suatu hari di sebuah sekolah ada satu murid namanya Tono. Nah, Tono ini sedang belajar dalam kelas. Ada guru sedang mengajar di depan, sedang menjelaskan. Nah, tapi Tono malah mengobrol sama teman sebangkunya. Dia sedang mengobrol tentang mainan baru yang dia punya. Hehe, tahu nggak? Ini mainannya bagus banget. Wah. Terus dia ketawa-ketawa. Pada saat gurunya sedang menjelaskan. Nah, tanpa sepengetahuan Tono, guru Tono udah melihat nih dari awal. Wah, Tono tidak mendengarkan saya. Kalau dia tidak mendengarkan saya, dia tidak akan mengerti pelajaran ini. Tidak bisa. Akhirnya ibu guru langsung bilang, Tono, Tono tidak mendengar. Tono masih ketawa-ketawa sama teman sebangkunya. Iya ini mainannya bagus banget. Tono! Akhirnya Tono langsung diam, lalu dia mendengarkan gurunya. Dia kaget sekali. Akhirnya gurunya bilang gini, Tono, kamu harus mendengarkan saya, supaya kamu mengerti pelajaran yang saya berikan. Tapi kamu malah mengobrol dengan teman sebangkumu. Supaya kamu tidak ulang lagi ya. Ibu berikan hukuman ya. Kamu harus menyalin satu kalimat sebanyak 10 kali di buku kamu. Oke? Akhirnya Tono langsung minta maaf. Ibu maaf, saya berjanji tidak akan mengulang lagi ibu. Ya ibu, saya akan menjalankan hukuman menyalin kalimat ibu. Bagus, langsung ya disalin sekarang ya. Iya ibu. Akhirnya Tono langsung salin nih. Satu kalimat isinya, saya tidak akan berbicara ketika guru sedang berbicara. 1. Saya tidak akan berbicara ketika guru sedang berbicara. 2. Sampai 10 kali Tono menyalin kalimat. Wow. Nah adik-adik, benar gak yang dilakukan Tono? Tidak ya, seharusnya sebagai murid yang baik, Tono harus mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru Tono, sehingga Tono bisa mengerti setiap pelajaran yang diberikan. Oke, nah tapi di sini kakak mau fokus nih kepada menyalin. Nah, kalau tadi Tono menyalin kalimat sebagai hukuman. Nah, tahu gak adik-adik, kalau zaman dahulu kala, pada saat zaman Tuhan Yesus, menyalin kalimat itu adalah sebuah kehormatan, bukan hukuman seperti yang Tono lakukan. Wah, kenapa tuh? Oke, jadi dari satu pertanyaan ini kakak mau mulai. Kenapa saat ini ada Alkitab? Hah? Kenapa saat ini ada Alkitab? Siapa yang menulis Alkitab? Kenapa Alkitab bisa ditulis secara akurat dan tepat? Hayo, padahal Alkitab itu ditulisnya kan udah zaman dahulu
kalah, kok bisa sih bertahan sampai sekarang? Bahkan kita yang ada sekarang di tahun 2022 masih bisa membaca Alkitab. Ada yang tahu? Nah, adik-adik gini ceritanya. Jadi zaman dulu itu ada nggak toko buku? Enggak ya. Bahkan untuk mencetak kayak mesin percetakan itu baru ditemukan pada tahun 1440 atau 1400 tahun setelah Tuhan Yesus disalibkan. Wah, bahkan toko buku ataupun kayak Google, kita buka Alkitab nih di internet, belum ada adik-adik. Jadi gimana caranya Alkitab bisa ada? Nah, jadi zaman dahulu kala, kan orang-orang ini mengikuti Yesus, terus mengikuti Yesus. Mereka itu menjadi saksi hidup, mereka melihat semua kejadian-kejadian dengan mata mereka sendiri. Mereka juga mendengar firman Tuhan yang diberikan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, bukannya ngobrol kayak tadi dengan teman sebangku Tona ya, tapi dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa hafal, mereka bisa menuliskannya di sebuah lebaran. Nah, jadi setelah mereka sudah mendengar, setelah mereka sudah melihat nih, mereka langsung menuliskannya dalam sebuah lebaran. Mereka menuliskannya dengan buluh. Nah, jadi adik-adik nanti bisa cari ya di internet buluh, lalu mereka mencelupkan itu ke air, ke arang, sama ke getah. Terus ditulis satu-satu dengan tepat tanpa ada kesalahan. Lah, terus kalau misalnya ada kesalahan, kurang huruf atau kurang kata, mereka langsung menyisihkan lembaran tersebut, terus langsung mereka hanguskan. Bisa dibakar juga. Jadi benar-benar mereka menuliskannya secara akurat adik-adik semua, tanpa ada kesalahan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pun, mereka akan benar-benar memperbaikinya sampai benar-benar tepat semua kata-katanya, sesuai dengan kejadian yang berlangsung, sesuai apa yang mereka lihat, sesuai apa yang mereka dengar. Wah, keren ya. Nah, jadi adik-adik semua, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka itu mau menjalankan nubuat yang sudah dituliskan di Yesaya 40 ayat 8 yang tadi kita baca sama-sama, yaitu rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, firman Tuhan untuk selama-lamanya. Wah, jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan menuliskan semuanya terperinci dengan benar, tidak ada yang salah, sehingga firman Tuhan itu benar-benar abadi sampai selama-lamanya, sampai sekarang, sampai kita baca. Nah, bahkan adik-adik ada nih peneliti yang hebat banget, mereka sudah meneliti segala tulisan yang ada dalam Alkitab, mereka sampai bilang, wow, keren banget, wah, bisa ya, hebat sekali Tuhan, sampai bisa memilih orang-orang yang tepat untuk menuliskan, mewariskan setiap kata-kata, sehingga ada firman Tuhan dikumpulkan satu persatu tuh, padahal kan ditulisnya itu dari ribuan tahun yang lalu loh adik-adik Alkitab itu, bahkan ditulisnya itu di tahun-tahun yang berbeda-beda juga, bisa menjadi satu kesatuan, dikumpulkan menjadi sebuah tulisan yang benar-benar nyata, benar-benar akurat, tidak ada kesalahan satupun, dan jadilah Alkitab. Wah, keren ya, keren Tuhan kita, sampai semua profesional sudah mempelajarinya juga bilang keren banget, mereka memuji-muji semua tulisan-tulisan yang ada. Wow, sampai kita nggak bisa ragu lagi, ini benar-benar tepat, ketepatannya itu luar biasa. Keren ya adik-adik ya, keren Tuhan kita. Nah adik-adik, nah kita udah belajar nih tentang sedikit sejarah Alkitab. Jadi adik-adik masih banyak sejarah Alkitab lainnya yang adik-adik rame banget nih. Kalau misalnya adik-adik rame, seru kalau misalnya adik-adik mau tahu, adik-adik bisa baca Alkitab, adik-adik bisa nanya ke orang tua adik-adik, atau guru sekolah minggu, atau guru agama di sekolah, atau adik-adik juga bisa mencarinya juga sendiri di internet, udah banyak nih semua sumber-sumbernya. Adik-adik coba deh belajar sejarah Alkitab, wah seru banget adik-adik. Adik-adik juga pasti bakal diberkati, tapi jangan lupa selalu balik lagi ke sumber nomor 1, yaitu Alkitab sebagai pegangan kita utama. Oke? Nah adik-adik, kakak hari ini mau ngajak adik-adik juga untuk menuliskan satu ayat favorit adik-adik.
Nah, jadi bisa dipilih satu aja, misalnya Kakak Yohanes 3 ayat 16 atau Amsal 16 ayat 3. Nah, adik-adik tulis juga ayat favorit adik-adik di kertas. Nah, terus saat adik-adik menulis, adik-adik juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memilih orang-orang yang mau setia, mau menjaga firman Tuhan, mewariskannya juga kepada kita, sehingga saat ini kita bisa membaca Alkitab. Wah, gitu adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, sekian Impact Kids hari ini. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kita semua. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami bisa membaca Alkitab saat ini, karena Tuhan sudah memilih orang-orang yang tepat untuk mewariskannya, untuk menuliskannya secara tepat dan akurat kepada kami, sehingga kami bisa membaca Alkitab Tuhan dengan gampang. Kami juga bisa mempelajari firman-Mu Tuhan dengan gampang, dan kami tahu firman-Mu itu benar-benar akurat, benar-benar benar dan abadi sampai selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami mau belajar, kami mau bermain, kami mau bersekolah. Tuhan yang berkati kami, berikan kesehatan kuatan kepada kami dan keluarga kami juga. Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu di Impact Kids besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Impact Kids.